Halo Digiters, welcome back to my channel. Oke, sesuai dengan judul dari video ini, kali ini aku mau share pengalaman aku pernah ikut program Indonesia Next dari Telkomsel yang merupakan salah satu program CSR mereka untuk mendukung SDM digital di Indonesia. Halo guys, sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan loncengnya supaya kalian dapat notifikasi ketika ada video baru. Dan juga share video ini ke teman-teman kalian ya. Terima kasih. Jadi aku waktu itu ikut Indonesia Next yang tahun 2018. Nah, jadi sasaran dari program Indonesia Next ini adalah untuk mahasiswa. Dan di Indonesia Next 2020 ini sudah ditentukan bahwa yang bisa mengikuti program ini adalah mahasiswa dari jenjang D1 sampai S2. Jadi waktu itu aku ikut waktu masih jadi mahasiswa di IPB, dan waktu itu memang lokasi yang di Bogor itu workshopnya awalnya itu di IPB, makanya aku pengen banget ikut, dan saat itu emang kebenaran lagi kuliah di situ, jadi lebih mudah juga kan buat ikutnya. Tapi asalnya tuh diajakin temen gitu sih, jadi temen aku dapat info kalau program itu kan menawarkan sertifikasi seperti itu. Jadi aku tertarik buat ikut sertifikasinya aja sebenarnya asalnya, bahkan nggak tahu sebenarnya program ini tuh seperti apa gitu. Nah, setelah aku mengikuti workshopnya, barulah dari situ ternyata aku tahu bahwa ternyata ini tuh suatu program jangka panjang, jadi nggak cuma workshop aja atau sertifikasi aja, tapi itu merupakan program yang panjang untuk menemukan talenta muda yang terbaik gitu. Nah, jadi ada tahapan-tahapan yang perlu kita lalui jika mengikuti program Indonesia Next ini. Jadi tahapan awal itu yang seminar atau workshop yang dilakukan di beberapa tempat, dan saat itu untuk di Bogor dilakukan di IPB, di kampus IPB Dramaga. Nah, jadi kita itu ketika mendaftar itu diminta untuk pretest dulu. Pretestnya itu ya seputar tentang sertifikasi yang akan kita ikutin ini juga sih kalau nggak salah. Jadi ada beberapa pilihan program sertifikasi yang bisa kita pilih, dan waktu itu aku milih yang digital marketing. Nah, jadi fungsinya pretest ini untuk memfilter peserta yang bisa lanjut ke tahap selanjutnya, yaitu sertifikasi. Dan pada saat pretest ini itu dikasih ada waktunya sih, ada timernya, terus ada soal-soal yang bisa kita jawab, dan kita akan dapat skor dari situ. Nah, waktu itu aku kalau nggak salah ngerjainnya tuh agak lama karena soal-soalnya kan menurut aku agak susah juga, jadi aku sempat cari-cari dulu jawabannya gitu. Nah, aku nggak tahu apakah semua yang ikut pretest ini lanjut ke tahap selanjutnya. Kayaknya sih enggak, jadi cuma difilter untuk sekian ribu orang untuk bisa mengikuti sertifikasi selanjutnya. Nah, pada tahap pertama yang seminar itu, jadi di situ dibahas mengenai topik yang memang sedang hangat-hangatnya dibahas, yaitu Industri 4.0. Jadi di situ kita dikenalkan dengan perkembangan teknologi yang sedang terjadi dan yang akan terjadi di masa depan, terus dikenalkan juga dengan program Indonesia Next. Nah, setelah mengikuti seminar, tahapan kedua itu adalah sertifikasi 1. Aku menyebutnya seperti itu. Jadi pada tahun 2018 di mana aku mengikuti program ini, itu ada 3 jenis sertifikasi yang ditawarkan. Yang pertama itu ada PowerPoint, terus ada Adobe Photoshop, sama Google AdWords atau digital marketing. Nah, aku ngambil yang digital marketing, tapi teman aku ada juga yang lain yang ngambil PowerPoint sama Adobe juga ada. Nah, yang aku lihat di IG-nya Indonesia Next untuk tahun 2020 ini ada postingan yang menuliskan tentang apa gitu, ACA dan MOS. Jadi ACA itu adalah Adobe Certified Associate, adalah sertifikasi kompetensi skala internasional yang dikeluarkan dan divalidasi oleh Adobe Worldwide dan telah diakui oleh dunia kerja untuk mendemonstrasikan kemampuan dan kecakapan dalam penggunaan software komunikasi visual Adobe seperti Adobe Photoshop, InDesign, Illustrator, Dreamweaver, Adobe Flash, dan Adobe Premiere Pro. Nah,
untuk MOS sendiri itu adalah sertifikasi Microsoft Office Specialist, yaitu sertifikasi skala global untuk memvalidasi keterampilan Microsoft Office seperti Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook, Access, dan SharePoint. Nah, di Indonesia 2020 ini akan merilis pilihan sertifikasi ACA dari MOS untuk kamu, yaitu ada Adobe Photoshop Creative Cloud dan Adobe Illustrator Creative Cloud serta Excel 2016 dan PowerPoint 2016. Nah, kalau aku lihat berarti di sini nggak ada topik tentang digital marketing lagi ya. Aku nggak tahu untuk yang tahun 2019 dan nggak tahu jadi sejak kapan digital marketing itu nggak ada. Nah, sedikit sharing aja yang kemarin aku ikutin, yaitu tentang Google AdWords. Itu di situ kita mempelajari gimana cara menaikkan laman kita di Google gitu sehingga menjadi posisi teratas ketika dicari oleh orang. Nah, mungkin pengamalan aku di Google AdWords ini kurang menggambarkan dengan apa yang akan terjadi 2020 ya, karena di 2020 udah nggak ada digital marketing. Tapi aku sharing aja pengalaman aku karena aku nggak tahu juga sih untuk pengalaman yang lain itu seperti apa. Jadi kalau di Google AdWords yang waktu itu aku ambil, waktu itu pelatihannya tuh dilakukan 1 hari, terus esok harinya tuh langsung exam gitu. Jadi waktu itu kita dikasih materi kayak seharian apa setengah hari, aku lupa tepatnya. Terus disuruh datang lagi besoknya buat ujian. Nah, waktu Google AdWords itu menurut aku cukup gampang karena kita udah dikasih contoh-contoh soalnya sama pematerinya. Terus soalnya juga pilihan ganda dan tidak disebutkan close book sih. Jadi sebenarnya bisa dibilang ujian itu open book. Jadi kita juga bisa lihat dari catatan kita gitu. Nah, di sini perlu dipastikan juga oleh kalian mungkin yang masih ragu ujian itu sebenarnya open book atau close book sih, atau apa yang kalian ragukan untuk examnya nanti seperti apa. Nah, itu kalian harus pastiin dari awal, karena di waktu aku saat itu ada yang merasa bahwa ujiannya itu close book, jadi nggak boleh lihat apa-apa gitu. Nah, itu bisa menyebabkan ke nilainya kita juga kan, soalnya kan ini tahapannya tuh untuk tahap selanjutnya itu kita difilter lagi gitu. Jadi kita harus menjadi posisi teratas, posisi sekian besar untuk bisa masuk ke tahap selanjutnya. Jadi kan sayang aja gitu kalau misalnya ternyata open book tapi kita nggak tahu, terus kita hanya mengandalkan ingatan kita gitu. Nah, jadi examnya itu kita harus menjawab dengan benar dan cepat, karena itu nanti berpengaruh ke nilainya dan berpengaruh ke ranking kita untuk bisa lanjut ke tahap selanjutnya atau enggak. Nah, tahapan kedua itu adalah aku menyebutnya sertifikasi 2. Jadi di sini dipilih 100 besar dari setiap kota, jadi kayak perwakilan 100 besar dari setiap kota untuk maju ke tahap ini. Nah, di tahap yang ketiga ini atau sertifikasi 2 ini, itu kita memperoleh training dan sertifikasi Microsoft Excel, atau disebutnya itu data processing, dan waktu itu aku mempelajari Excel 2013. Dan di sini kita mempelajari formulasi Excel yang memang sering digunakan aja sih sebenarnya, dan memakai formulanya itu secara manual gitu. Kayak misalnya mungkin kita udah biasa nih pakai sama dengan average. Nah, ini tuh kayak kita insert formula, jadi kita benar-benar menggunakan tab-tab manual yang ada di situ. Nah, ketika ujian juga itu langkah-langkah kita mengklik itu tuh dinilai. Jadi misalnya kita salah ngeklik atau apa, itu bakal mempengaruhi juga ke nilai kita. Nah, pengalaman aku waktu itu dari tahapan 2 ke 3 itu jaraknya lumayan jauh. Jadi yang tadinya 100 besar itu sepertinya nggak nyampe setengahnya gitu yang datang, karena mungkin kebanyakan udah tinggalnya mungkin jauh-jauh atau memang tidak niat untuk ikut proses ini sampai akhir, karena kan awalnya aku juga sebenarnya nggak niat gitu kan ikut, nggak tahu malah ini tuh program apa, ternyata ada tahapan-tahapannya terus kayak gitu. Terus karena memang lolos ke tahap selanjutnya, jadi ya udah deh ikutin aja, apalagi kegiatan tuh dilakukannya di situ gitu, di IPB Dramaga. Jadi aku effortnya
jauh lebih rendah lah dibandingkan teman-teman yang datang dari luar kota, kayak dari Depok, dari Jakarta, soalnya ada juga yang datang dari luar kota. Nah, sama seperti yang sebelumnya, jadi yang Excel ini kita belajar di hari pertama, terus besoknya tuh langsung exam-nya. Dan ini juga, kalau nggak salah tuh dilakukannya di hari kerja semua sih prosesnya ini. Jadi memang salah satu seleksi alamnya adalah ya dari waktunya itu, bisa nggak kita memenuhi undangan di hari kerja tersebut gitu. Karena kan kadang mungkin ada yang bentrok sama kuliah, kayak gitu. Dan emang waktu itu juga aku ya mengorbankan itu juga sih. Nah, di tahapan ini juga ada tantangannya. Jadi waktu itu kan pakai lab komputer yang ada di IPB kayak gitu. Nah, itu berdasarkan pengalaman yang lain, itu ada yang bermasalah dengan mouse kayak gitu. Jadi kita harus, karena kita milih sendiri komputernya, waktu itu aku milih sendiri cari yang kosong kayak gitu. Itu kita harus pastiin dulu kalau memang semuanya bisa dipakai dengan lancar, karena waktu itu ada yang bermasalah di teknis lah seperti itu. Sedangkan ketika kita sudah mulai, ya kita nggak bisa mengulang lagi. Yang bisa diulang itu yang Google AdWords. Jadi waktu itu kita masuk ke akun kita, terus nanti kita bisa kayak dikasih waktu boleh mengulang setelah berapa hari, dan misalnya kita belum lulus juga kita harus mengulangnya lebih lama lagi. Nah, dari sini dipilih 30 besar lagi nih. Dipilih 30 besar untuk maju ke tahap selanjutnya atau tahap 4, yang di sini aku sebut sebagai communication skill training. Jadi sebenarnya aku nggak ada sejak aku mulai ikut pelatihannya terus, sejak aku lanjut seperti itu, aku mulai lebih serius untuk mengikuti proses ini. Dimana soalnya teman aku yang lain juga ada yang udah berhenti gitu kan, udah berhenti karena waktu itu teman aku ada yang ngambil Adobe, ada yang ngambil itu tuh katanya lebih susah. Nah, katanya sih yang paling gampang itu yang kayak PowerPoint kayak gitu. Cuman ya semakin gampang, semakin banyak juga yang bisa kan, dan mungkin ranking kita juga semakin ketat gitu persaingannya. Jadi waktu itu untuk masuk 30 besar, ya aku cukup optimis. Kenapa? Ya karena itu tadi, dari 100 besar aja, itu nggak semuanya datang, kayaknya nggak nyampe setengahnya. Jadi nggak tahu deh, mungkin cuman berapa orang doang yang nggak masuk 30 besar. Bahkan teman aku yang udah ngerasa nggak bakal lolos pun ternyata lolos. Jadi emang seleksi alam banget sih kerasa, karena dari waktu juga udah bisa jadi alasan, dan dari jarak mungkin, soalnya itu ada yang datang dari luar kota juga kan. Nah, buat kalian yang misalnya terhenti di satu tahapan, misalnya di tahap 3 berhenti, itu sebenarnya kalian masih bisa ikut di tahapan, bisa ikut program di kota-kota lain. Jadi kan biasanya tuh programnya di satu kota ke kota lain tuh nggak bentrok. Jadi misalnya kalian hari ini ikut program yang di Bogor terus berhenti, nah itu masih bisa ikut ke program di kota selanjutnya. Soalnya ada yang pengalaman seperti itu, gagal di satu kota terus nyoba di kota lain, dan dia bisa masuk ke 3 besar kalau nggak salah. Jadi pokoknya dia lanjut bisa sampai final lah gitu. Nah, itu dia perjuangannya ya kayak gitu. Kalau misalnya kalian coba di kota lain, ya mau nggak mau harus resiko juga kan, harus datang ke situ terus. Misalnya kalian tinggal di luar kota, itu kan perjuangan juga. Nah, ini yang menarik nih, di 30 besar itu tadi kita belajar tentang communication skill, dan di situ kita dikasih tahu kalau kita akan mendapat kesempatan untuk presentasi di depan pihak Telkomsel langsung, di depan jajaran manajemen Telkomsel untuk mempresentasikan ide kreatif kita. Dan disinilah akan disaring 3 besar. Jadi 3 besar dari setiap kota, perwakilan untuk menjadi waktu itu 32 besar nasional. Nah, waktu itu ada seleksi alam lagi. Jadi dari 30 besar ini ternyata yang datang ke acara presentasinya itu cuman sekitar setengahnya lah gitu ya. Jadi yang lain tuh nggak ngelanjutin. Kenapa? Ya karena ini kan seperti kompetisi gitu, kompetisi ide kreatif. Ada juga sih yang kayak memang nggak sempet mikirin, punya kesibukan yang lain seperti itu, atau emang belum siap pada saat waktu presentasinya. Ya emang harus niat banget disiapin sih, karena waktu itu juga aku mengikuti program ini tuh ya kejar-kejaran sama kuliah juga. Oke, jadi kalian bisa lihat di Instagramnya Indonesia Next,
apa reward dari program ini yang di akhir akan diperoleh oleh talenta-talenta terpilih. Jadi dari tahun 2016 itu rewardnya 2016 itu ada short course di Silicon Valley USA dan di Singapura. Terus 2017 short course di Stanford University USA dan Singapura. Terus 2018 di tahun aku itu short course di Jepang dan di Singapura. Terus 2019 itu beasiswa pendidikan senilai 1 miliar rupiah. Nah, jadi waktu itu di tahun aku itu 3 besar, jadi 3 finalis lah, pokoknya tiga finalis nasional itu yang dapat short course di Jepang itu. Nah, 10 besarnya, kalau nggak salah 10 besar sih itu dia di Singapura, jadi jalan-jalan kayak gitulah. Nah, menarik banget kan sebenarnya, makanya aku sebenarnya cukup bersemangat waktu itu buat ikut program ini. Jadi pada saat 30 besar itu yang kita belajar mengenai communication skill itu, di situ kita latihan untuk mempresentasikan ide. Jadi kalau nggak salah tuh dia 1 hari materi, terus besoknya ada ujian juga. Jadi ujiannya itu kayak kita latihan presentasi. Kalau nggak salah sih waktu itu presentasinya tuh 3 atau 5 menit doang gitu dikasih waktunya. Jadi kita disuruh memilih topik apa aja, pokoknya topiknya benar-benar general. Karena waktu itu juga yang ngisi communication skill trainernya itu dia MC gitu, aku lupa siapa namanya. Jadi dia yang ngajarin gimana cara berkomunikasi, cara presentasi, dan kita dinilai juga pada saat besoknya itu 3-5 menit itu dinilai juga gitu sebagai penilaian juga. Jadi yang terpilih nanti, pokoknya ranking kita itu dinilai dari awal. Jadi dari awal tahap sertifikasi yang pertama sampai akhir, jadi semuanya itu diakumulasi. Jadi harus benar-benar niat banget sih, jadi semuanya harus tinggi gitu nilainya istilahnya. Nah, waktu itu waktu presentasi yang 3-5 menit itu menurut aku ya bagus sih, sangat puas sih aku dengan presentasi aku waktu itu. Jadi cukup memicu semangat juga untuk presentasi selanjutnya. Namun ya itu, presentasi selanjutnya tuh jauh-jauh lebih sulit. Kenapa? Karena kita presentasi di depan manajemen Telkomselnya langsung, presentasikan ide kita, dan ide kita tuh harus benar-benar menarik, orisinil, dan ya harus punya dampak sosial seperti itu, harus bermanfaat lah gitu, dan memang visioner gitu juga ide kitanya. Nah, di sini aku mau kasih sedikit kisi-kisi buat kalian yang akan mengikuti program ini, semoga bisa bermanfaat. Jadi untuk memberikan presentasi yang baik, tentu saja hal yang paling besar itu adalah pengaruhnya di ide kreatifnya, ide apa yang kalian ingin tawarkan gitu kan. Dan memang justru ide inilah yang paling sulit dicari. Jadi aku tuh sampai berhari-hari, berminggu-minggu, berapa ya jarak waktunya, pokoknya selama itu bingung tuh ya cari idenya gitu. Karena ketika idenya sudah ada, kita bisa langsung presentasikan aja gitu kan, menyiapin presentasinya lebih cepat gitu. Tapi ketika ide kita salah atau ide kita kurang tepat, itu juga akan mempengaruhi. Nah, itulah yang aku alami kemarin. Jadi aku merasa kurang puas di saat presentasi yang saat itu, karena idenya yang menurut aku kurang tepat, kurang wow gitu. Nah, di sini aku mau menyarankan kalian sebaiknya kalau punya ide-ide itu harus yang berhubungan dengan topik yang disarankan atau diprioritaskan oleh Telkomsel itu sendiri, yaitu topiknya seperti IoT, fintech, terus marketing program, education program, dan sebagainya. Dan karena kita berhubungan dengan dunia digital, jadi ya harus nyambung juga. Nah, waktu itu aku mengambil topik tentang TCAS. Jadi TCAS-nya Telkomsel itu kan sudah cukup lama dipakai gitu kan. Nah, waktu itu kenapa aku pilih TCAS?
karena aku merasa ide itu yang paling visible untuk diwujudkan gitu. Nah, padahal ide yang masih belum mungkin diwujudkan itu juga bukan berarti nggak boleh diajukan, justru itu sangat boleh gitu, karena itu berarti kita bisa memikirkan ke masa depan gitu kan. Yang penting adalah bagaimana ide itu bisa berkembang. Dan ya itu tadi, ternyata saya kurang puas dengan hasil presentasi saya waktu itu, dan merasa harusnya saya bisa mengajukan ide yang lebih baik sih. Karena sebenarnya aku sendiri tuh udah mempelajari tentang perkembangan teknologi, terutama di bidang digital itu kan sudah cukup lama. Emang belajar itu saat S2 di IPB itu sih. Jadi aku tuh ngerasa sebenarnya udah punya modal pengetahuan perkembangan teknologinya lebih awal, tapi sayangnya idenya kayak terbatas aja di situ gitu, karena sebenarnya ide tentang yang aku ajukan itu ya kurang kurang greget aja sih, dan kayak biasa aja gitu. Dan yang waktu itu ada teman aku juga yang jurusannya kalau nggak salah tuh ngambil teknologi informasi IPB juga. Dia itu ngambil topik tentang yaitu kayak IoT. Jadi dan dia ternyata lolos ke tahap selanjutnya. Dan alhamdulillah saya belum beruntung menjadi 3 besar perwakilan dari Kota Bogor. Dan ya sebenarnya agak nyesel juga sih, karena waktu lagi ngurusin ini di hari H harusnya presentasi ke Telkomsel ini, aku tuh juga sebenarnya lagi ngurusin administrasi untuk program spring semester gitu di Jepang, di kampus. Dan jadi kan sebenarnya kita tuh udah dikasih jadwal urutan presentasinya, jadi kita bisa estimasi jam berapa kira-kira kita presentasi. Nah, waktu itu aku berusaha datang sebelum waktunya presentasi sesuai jadwal, tapi ternyata mundur banget, mundur sampai ke menjelang sore gitulah. Jadi harusnya aku bisa ngurus administrasi di kampus dulu diselesain, baru ke situ. Tapi karena aku waktu itu mikirnya, aku pengen yang short program aja deh, yang pendek aja, makanya aku lebih memilih memprioritaskan yang Telkomsel. Tapi ternyata kan bukan rezekinya di situ, dan administrasinya juga nggak selesai padahal deadline-nya hari itu juga, jadi ya belum dapat dua-duanya. Nah, buat kalian yang tertarik buat ikut program ini, aku sangat merekomendasikan karena ini benar-benar mendukung kompetensi kita dengan melalui sertifikasi, apalagi sertifikasinya kan berskala global atau internasional kok, jadi sangat bermanfaat pasti buat menu-menuhin CV. Jadi buat kalian daftar, kalau misalnya udah lulus, kalian bisa pakai buat daftar kerja atau buat yang lain gitu. Oh ya, tapi ini syaratnya buat mahasiswa aja ya. Kalau nggak salah sih waktu zaman aku kayaknya ada yang S3 juga deh, makanya mungkin sekarang kan kayak ditentuin gitu jenjang mahasiswanya tuh apa, karena kan harus ada batasan mungkin kan, jadi makanya sekarang tuh dibatasin dari D1 sampai S2 aja. Oke, itu tadi sedikit sharing pengalaman aku ikut program Indonesia Next 2018. Buat kalian yang lagi ikutan, setahu aku sekarang tahapannya masih awal buat ikut webinar, jadi kalian bisa daftar dan ikut pretest selama webinarnya itu belum mulai. Dan sekarang kan programnya online, jadi pasti lebih gampang, dan kemungkinan juga pasti lebih banyak juga saingannya, karena dulu yang offline itu kan banyak seleksi alam untuk bisa datangnya. Kalau sekarang kan online, jadi tentunya persaingan juga bakal lebih susah. Jadi kalian perlu mempersiapkan diri lebih baik lagi. Kalau misalnya kalian punya pengalaman ikut program yang sama, boleh sharing di bawah ya. Dan kalau ada yang mau nanya juga boleh, silahkan. Semoga info ini bermanfaat. Semangat terus ya. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.